Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang struktur runtunan dan control statement. Dalam algoritma, di sini dikenal 3 struktur dasar, yaitu struktur runtunan, kemudian struktur percabangan, dan struktur perulangan. Struktur runtunan di sini adalah struktur algoritma yang paling dasar, di mana dia berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial. Artinya, instruksi dikerjakan satu persatu mulai dari instruksi pertama sampai dengan instruksi akhir algoritma. Nah, di sini struktur runtunan biasanya bekerja minimal dengan satu statement atau lebih untuk mengeksekusi instruksi. Sebagai contoh di sini, ada sebuah mobil yang sedang mengantri di lampu merah misalnya. Kemudian di depannya ada mobil lain yang jauh lebih dekat dengan lampu merahnya. Sehingga pada saat lampu merah di sini, traffic lights-nya itu hijau, maka mobil pertama itu akan jalan terlebih dahulu, baru nanti mobil yang kedua akan menempati posisi dari mobil yang pertama untuk berjalan di lampu merah tersebut atau berjalannya setelah mobil pertama itu lewat atau melewati traffic lights. Nah, selanjutnya algoritma runtunan di sini bisa direpresentasikan yang pertama menggunakan pseudocode misalnya di sini. Nah, ini adalah penjelasan programnya, yaitu algoritma untuk menghitung luas segitiga. Kemudian di sini ada deklarasi variabel. Kemudian di sini ada deskripsi untuk menginputkan data. Lalu di sini ada bagian proses dan output. Terlihat di sini bahwa setiap instruksi itu dilakukan secara beruntutan atau satu step. Selanjutnya, di sini ada sebuah rancangan program untuk menghitung luas dari suatu lingkaran. Pertama, instruksinya adalah dia dilakukan pembacaan input dari jari-jari, kemudian dilakukan pembacaan konstanta yaitu Pi 3,14. Lalu prosesnya adalah penghitungan luas dari Pi dikali radius, kemudian print outputnya. Nah, contoh selanjutnya adalah program untuk menghitung atau mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Maka instruksi pertama yang dilakukan adalah membaca input dalam Fahrenheit berupa suhu. Selanjutnya adalah proses mengubah Fahrenheit ke Celsius. Kemudian instruksi untuk menampilkan output ke layar. Struktur yang kedua di sini adalah struktur percabangan. Suatu program tidak mungkin hanya terbatas pada instruksi yang beruntun saja, tetapi memungkinkan terjadinya percabangan, salah satunya perulangan atau decision making. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, C++ di sini ada sebuah struktur control yang dapat
menanggapi atau menangani hal-hal tersebut. Nah, di sini salah satunya adalah percabangan. Nah, di sini percabangan memilih pilihan statement atau baris program yang akan dieksekusi apabila suatu kondisi didefinisikan terpenuhi. Jadi ada syarat, di mana syarat ini harus terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan dieksekusi baris statement yang memenuhi atau bernilai true, maka baris statement ini akan dieksekusi. Sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah baris di luar block instruction. Ini. Sini. Nah, dalam C++ ada dua buah struktur percabangan, yaitu ada struktur if dan struktur switch. Apabila kondisi tidak terpenuhi tadi syarat di sini, maka yang dieksekusi adalah bagian yang else, atau kalau bentuknya di sini ini menggunakan if, maka jika syaratnya true bernilai benar, maka yang dieksekusi adalah blok kurung kurawal di sini, blok instruksi yang akan dieksekusi. Sedangkan jika bernilai salah, maka blok yang akan dieksekusi atau akan diabaikan oleh compiler adalah blok di luar block instruction tersebut, atau biasanya di sini ada else-nya jika bentuknya ada dua kondisi. Yang dieksekusi oleh compiler adalah bagian else. Nah, ini ilustrasinya. Sebagaimana ilustrasi di sini, ini ada sebuah mobil, kemudian di sana ada percabangan, mau ke kanan atau mau lurus. Seperti itu. Flowchart percabangan bisa kita lihat di sini bentuknya, yaitu dengan belah ketupat. Jika kondisi tersebut bernilai benar, maka pernyataan ini yang akan dieksekusi. Sedangkan jika kondisi bernilai salah atau syaratnya tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah dia mengeksekusi instruksi setelah statement. Selanjutnya, di sini ada blok syarat juga yang direpresentasikan dengan belah ketupat. Jika pernyataannya benar, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan 1. Sedangkan jika kondisinya salah, yang akan dieksekusi di sini adalah pernyataan 2. Nah, bentuk dari if adalah if, kondisi, kemudian statementnya. Kemudian di sini ada beberapa operator yang digunakan untuk merepresentasikan syarat atau kondisi. Itu bisa menggunakan operator logika dan operator relasi. Operator logikanya di sini bisa menggunakan and. Ingat penulisannya itu 2. Kemudian ada or. Kemudian ada not di sini, yaitu dengan tanda seru.
yang artinya di sana bukan atau not. Kemudian yang kedua, di sini ada operator relasi, bisa sama dengan, ingat ditulis 2 kali, tidak seperti operator assignment di sana. Kemudian lebih besar dari, sama dengan, kemudian lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, kurang dari, dan tidak sama dengan. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah aturan untuk menonton sebuah film. Jika audiens atau penontonnya lebih dari 17 tahun, penonton tersebut diizinkan untuk melihat film atau menonton film. Jika kurang dari sama dengan 17 tahun, maka penonton tidak diizinkan untuk menonton film. Maka bentuk flowchartnya adalah di sini ada membaca input, yaitu berupa usia. Jika lebih besar dari 17, maka di sini dia akan menampilkan silahkan menonton. Jika dia tidak memenuhi atau tidak lebih besar dari 17 tahun, maka di sini yang akan ditampilkan pada layar adalah Anda tidak boleh menonton. Artinya, statement kedua ini dieksekusi ketika syarat tidak memenuhi. Nah, bentuk umum dari if else adalah if kondisi, kemudian di sini ada blok dari instruksi. Bentuk kedua dari if else yaitu ada 2 kondisi. Kalau tadi di sini kita mengenal bahwa instruksi itu hanya terdapat di 1 blok instruction di sini tanpa else. Kemudian jika if else atau ada 2 kondisi di sini, maka yang terjadi di sini adalah if syaratnya nanti bisa pakai operator relasional atau operator logika tadi. Kemudian ini blok instruksi, di mana instruksi di sini dari statement 1 sampai statement n itu akan dieksekusi ketika kondisinya terpenuhi atau syaratnya bernilai true. Else, kemudian di sini ada blok instruksi yang kedua, statement ini akan dieksekusi jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false. Atau jika dia tanpa blok instruksi, bisa dituliskan dengan if kondisi statement 1 jika kondisi terpenuhi, else statement 2 jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini kalau kondisi atau kalau instruksi if else dituliskan tanpa blok instruksi, yaitu dengan kurung kurawal. Selanjutnya, if else 3 kondisi. If else di sini bisa digunakan untuk syarat atau beberapa kondisi. Misal di sini ada kasus jika B lebih besar dari 20, maka statement yang di titik-titik ini akan dieksekusi. Else if, atau jika B kurang dari 20 dan B lebih besar dari 10, maka statement ini yang saya beri centang ini akan dieksekusi. Kemudian atau di sini jika B kurang dari sama dengan 5 dan B lebih besar dari sama dengan 0, maka statement ini akan dieksekusi. Atau di sini ada else, yaitu terakhir blok instruksi setelah else saja tanpa if akan dieksekusi jika semua kondisi di atasnya itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Maka di sini kasusnya ini adalah if yang pertama. Syarat if yang pertama. Kemudian jika ini tidak memenuhi, maka yang terjadi adalah dia akan memberikan syarat yang kedua, yaitu dia akan melakukan pengecekan apakah dia lebih besar dari 10 atau kurang dari
20. Berarti nanti di sini yang bernilai true, kemudian ini blok ini itu yang bernilai true di sini, yaitu di antara 10 dan 20. Ini adalah kondisi 2, yang ini bernilai false. Kemudian syarat yang ketiga di sini, B kurang dari sama dengan 5 dan B lebih besar dari 0. Berarti ini adalah daerah bernilai true, lainnya di sini bernilai false. Jika semua ini tidak memenuhi, maka kondisinya adalah kondisi keempat, kondisi else, itu berarti kurang dari 0. Kemudian di antara 5 dan 10 itu adalah kondisi untuk else. Nah, demikian untuk if else 3 kondisi. Jadi else menangani syarat atau kondisi jika kondisi-kondisi di atasnya itu tidak ada yang memenuhi. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi di sini. Misal B lebih besar dari 20, berarti di sini lebih besar sama dengan 20, kemudian dia akan dieksekusi jika nilainya true. Kemudian syarat yang kedua, else if B kurang dari 20 and dia lebih besar dari 25 misalnya. Lebih besar sama dengan 25. Maka dia akan dieksekusi jika kondisi 2 itu bernilai true atau bernilai benar. Nah, kemudian di sini ada if else bersarang atau nested if. Nah, artinya di sini kita punya suatu statement kondisi if ataupun if else. Nah, di dalamnya itu ada if lagi. Jadi if-nya itu bisa dianggap sebagai if bersarang. Nah, contohnya di sini ini ada if untuk kondisi pertama. Kemudian di dalam if tersebut ini adalah block instruction-nya dari if kondisi pertama. Itu ada blok instruksi if itu sendiri. Baik itu if else ataupun if saja. Kemudian di sini ada lagi di dalam else if kondisi 3 dan kondisi 4 di sini ada if else bersarang lagi untuk kondisi 5. Misalnya di sini. Kemudian else yang paling akhir itu statement yang akan dieksekusi jika semua kondisi di atas itu tidak terpenuhi. For example di sini di listing praktikum 4.1 kita diminta untuk memasukkan angka 0 sampai 20. Pengecekan pertama syaratnya adalah apakah nilai yang kita inputkan itu kurang dari sama dengan 20. Jika ya, maka statement yang akan dieksekusi oleh compiler adalah di dalam blok instruksi if true di sini. Yaitu dia dilakukan pengecekan lagi, apakah nilainya lebih besar dari 10? Jika ya, nilai yang dimasukkan adalah lebih dari 10. Jika tidak, false di sini, maka nilai
yang dimasukkan itu kurang dari 10. Berbeda lagi, ini adalah nilai true dan false dan blok instruksi true ya di sini tentunya untuk if yang ada di dalam sarang if gitu ya. Kemudian jika kondisi if induk, ini induk ya, saya bilang if induk di sini tidak bernilai true, maka yang dieksekusi adalah statement di dalam else. Yaitu di sini dikatakan ada satu instruksi program Anda memasukkan nilai yang lebih dari 20. Nah, itu untuk nested if. Cara kedua untuk percabangan itu menggunakan switch case. Nah, bentuk umumnya adalah switch, kemudian di sini ekspresi atau kondisinya, kemudian case ini adalah nilai konstanta 1, kemudian ini adalah statement bisa lebih dari 1, berarti statementnya ya yang akan dieksekusi ketika nilai konstannya itu cocok atau terpenuhi. Nah, tipe data untuk mengekspresikan keyword switch haruslah berupa bilangan bulat atau karakter. Nah, selain itu tidak bisa. Artinya, case di sini itu dinotasikan dengan suatu bilangan bulat atau karakter. Kemudian break di sini itu jika case pertama itu terpenuhi, kemudian statement ini dieksekusi karena di sini case-nya cocok dengan nilai konstantanya, maka di sini break di sini dia keluar dari case-nya. Dia akan melakukan instruksi selanjutnya di luar switch. Begitu juga yang selanjutnya ini. Nah, statement default di sini gunanya digunakan untuk mengekspresikan atau mengeksekusi program jika seluruh case yang terpenuhi atau jika seluruh case itu tidak terpenuhi. Jadi di sini nilai konstantanya tuh nggak ada yang cocok. Karena nggak ada yang cocok, maka yang dieksekusi adalah statement di dalam statement default, yaitu statement alternatif ini. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini. Oke, kita akan coba untuk latihan di sini membuat sebuah program kalkulator di mana dia menerima 2 input bilangan dan user dapat memilih operasi matematika yang dilakukan. Berarti nanti ada pilihan menu 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Nah, kemudian jika pilihan operasi salah, maka program akan memberikan pesan peringatan bahwa tidak ada input menu yang dipilih, misalnya seperti itu. Oke, coba buat programnya. Selanjutnya, di latihan kedua, kalian diminta untuk membuat program yang dapat membantu kita untuk menentukan benda apa yang harus dibawa berdasarkan kondisi. Yang pertama, jika langitnya mendung dan hujan, di sini, maka harus membawa payung. Jika suhunya kurang dari 20 derajat atau 22 derajat di sini, maka harus membawa jaket. Jika temperaturnya lebih dari 30 derajat, maka harus membawa kipas, di mana di sini input dari program adalah kondisi langit dan temperaturnya. Kemudian setelah nanti kalian menyelesaikan latihan 1 dan latihan 2, tuliskan program dan outputnya di dalam laporan sementara kalian. Selanjutnya di sini ada tugas yang kalian kerjakan di rumah, namun baik latihan maupun tugas itu ikut dibahas di dalam laporan praktikum yang akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya di sini ada 2 soal. Yang pertama adalah program untuk menghitung nilai determinan, di mana persyaratannya di sini
Ada 3 syarat di sini untuk mendapatkan nilai determinannya. Tugas yang kedua adalah buatlah sebuah program untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinputkan oleh user. Misal di sini menginputkan bilangan antara 1 sampai 15, kemudian inputkan bilangan 2 sampai 7, inputkan bilangan 3 sampai 22. Nah, di sini kemudian bilangan terbesarnya adalah yang mana? Apakah 22 atau berapa? Seperti itu nantinya. Oke, sekian dulu untuk materi control statement kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.